Jurusan manajemen. Manajemen. Sesuai sama passion yang sekarang dijalanin. Berarti sesuai lah ya di Rupiah Cepat. Jalan satu-satunya yang lagi ngetren juga ya kita daftar Grab. Kalau nggak Gojek. Berarti ngikutin tren ya lumayan ya. Pas sudah masuk ternyata kerjanya nggak di perusahaan itu. Perusahaannya diarahin ke yang lain. Waktu itu kebetulan sih dan itu kantornya masih sepi banget. Sepi banget ya. Sepi banget. Cuman 50 orang. Ambil dulu baru deh ntar sambil belajar bisa. Harus percaya aja lah dulu ya dulu. Percaya dulu yang penting. Nah disuruh ada kesempatan buat jadi team leader. Kayak British ya. Tapi nggak apa-apa. Itu buat pelajaran. Belajar. Ditegur sama Tan, fokus Aldo, fokus. Oke. Hai Sobat Rupiah Cepat, welcome to our podcast. Jadi ini sebenarnya udah podcast keempat kita ya guys. Jadi ini aku perkenalan diri dulu aja ya. Kenalin, nama aku Wulan Sohora, aku sebagai social media spesialis. Dan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih dengan Kak Aldo. Hai Kak. Ya, nama saya Aldo Ivan Pradana, biasa dipanggil Al. Al Ghazali. Kalau nggak Al ya L. Bisa sih. Ya bisalah dua-duanya lah ya. Nah, boleh perkenalan diri dulu nggak? Kakak ini sebagai apa di Rupiah Cepat? Jadi di sini untuk sekarang ini boleh gue aja ya. Boleh. Di sini gue sebagai alhamdulillahnya udah operation manager untuk sekarang dan itu semua step by step, jadi nggak langsung instan ngelamar jadi operation manager. Dan itu nggak gampang lah ya pastinya. Iya, pastinya nggak gampang karena ya butuh durasi waktu juga. Selain waktu juga kita butuh konsentrasi, butuh skill, butuh duit juga sih. Benar. Nah kebetulan kan ini pasti banyak yang mau tahu dong ini Kak Aldo ini umur berapa? Lahir kapan? Perkenalan diri dulu boleh? Oh boleh. Di sini gua umur 23, kelahiran 99, tinggalnya di Jakarta Utara. Jakarta Utara, dekat lah ya berarti. Dekat di sini kantor. Lahirnya kapan? Bulan apa? Januari. Apa tuh? Aquarius? Capricorn kebetulan guys, mana nih? Besok ulang tahun. Oh besok ulang tahun. Jadi untuk sekarang gue masih umur 23 dan besok 24, jadi hitungannya sekarang 23,5 lah ya. Oh, iya sih udah ganti tahun ya soalnya. 23/4. Ya tinggal sehari lagi guys. Tapi ini beda ya uploadnya. Ya siapa yang tim Capricorn kan? Siapa? Komen di bawah ya. Rumornya itu Capricorn itu air. Nah kenapa tuh air? Suka memadamkan seseorang yang suka berapi-api. Gitu. Berarti Capricorn itu air ya. Air. Berarti cocoknya sama zodiak apa nih? Cocoknya sama Sagittarius. Sagittarius itu apa sih? Fire atau apa? Fire. Jangan lagi bergejolak, kita sebagai air, lelaki sebagai air, tugas kita untuk memadamkan. Ya itu guys, ini kita jadi ngomongin zodiak dikit ya, maaf banget. Nah, mungkin kita bisa, kan tadi udah kenalan nih, Kaldo udah ngasih tahu ulang tahun dia dan sebagainya. Nah ini tuh aku penasaran sih Kak, gimana kayak dari awal deh kakak kuliah di mana dulu? Sekarang ini sih gua kuliah dulu. Kuliah di Universitas Al-Azhar Indonesia, biasa dipanggil UAI. UAI. Gitu. Siapa yang UAI? Dan ini kampusnya Islamic banget lah ya. Tapi ya alhamdulillah sih sedikit ngerti. Nah pas kuliah itu jurusan apa? Jurusan manajemen. Sesuai sama passion yang sekarang dijalanin. Berarti sesuai lah ya di Rupiah Cepat. Nah itu lulus tahun berapa Kak kalau boleh tahu? Sekarang masih ongoing sih sekarang. Oh masih. Iya, jadi kebetulan sekarang ini lagi susun skripsi, jadi lagi semester terakhir. Kita doain ya buat Kaldo. Amin. Berarti tahun ini harusnya lulus? Iya. Harusnya ya. Awal tahun ya. Nah berarti ini kakak kuliah sambil kerja kan? Kuliah sambil kerja. Nah kuliahnya online? Kuliahnya sekarang online, karena kan kita
pasca pandemi juga Iya kan. benar. Tapi bukannya sekarang udah kuliah udah banyak yang offline ya? Offline ada, cuman diprioritasin buat yang baru-baru masuk nih. Oh iya. Karena kan benar. kita orang kan udah senior, Udah senior. udah pernah ngerasain kuliah langsung offline Jadi, ya. kasih waktu lah buat junior. Jadi sekarang udah bisa online ya tetap ya. Bisa. Berarti kakak dari dulu kerja tuh dari umur berapa kak? Kerja dari umur 7 tahun kali. Enggak. Kerja apa ya 7 tahun ya? Dikerjain benar. Dari umur berapa kakak buat tahu? Dari umur 19 tahun. Berarti pas udah kuliah? Pas lulus sekolah. Itu SMA berarti? SMK. Oh, Iya, di situ saya jurusan akuntansi. SMK-nya di mana? Di Jakarta Timur juga, di Jakarta juga. Jadi anak Jakarta banget lah ya. Anak Jakarta banget lah ya guys. Nah, lulus di situ sebenarnya perjalanannya itu nggak mudah. Di situ lulus kan pasti kita belum ada arah nih kemana-mana nih. Mau sebagai apa? Ya, kita juga masih bingung kan. Benar. Nah, akhirnya di situ jalan satu-satunya yang lagi ngetren juga ya kita daftar Grab. Kalau nggak Gojek. Berarti ngikutin tren ya lumayan ya. Daripada kita di rumah aja kan di rumah bener. nggak ada penghasilan, lebih baik ya daripada untuk mengisi nganggur waktu. Lah ya. Mengisi waktu. Dan itu pengalaman pertamanya gonceng penumpang itu berarti Grab motor, beda. Grab bike. Grab motor. Cukup beda sih feelnya. Kayak kita biasa di sekolah goncengin yang masih muda, ini goncengin yang udah tua. Random ya. random juga gitu. Jadi itu pengalaman banget sih. Jadi itu berlangsung berapa lama? Nggak lama, beberapa bulan aja. Nah, habis itu dapat tawaran nih dari teman buat masuk nih ke collection. Tapi dulu gue benar-benar nggak tahu nih yang namanya collection itu ngapain. Dan bahkan nama collection aja nggak tahu di situ. Jadi di situ ditawarin, ini ada kerjaan nih, yang penting kerja dulu aja dari outsourcing. Nah, cuma dikasih tahu nanti lu tugasnya nelponin yang ada di kertas, itu doang. Nah, terus gue kira kan call center kan, ya udah nggak apa-apa lah, gampang. Kalau nggak call center ya admin, pasti inceran lulusan SMK pasti kayak gitu. Call center, admin, yang gampang-gampang lah pokoknya. Nah di situ pas sudah masuk ternyata kerjanya nggak di perusahaan itu, perusahaannya diarahin ke yang lain. Waktu itu kebetulan sih namanya. Nah berarti itu belum kuliah, masih kerja? Itu udah lulus SMK dan belum kuliah waktu itu. Berarti fokus kerja dulu ya? Fokus kerja dulu dan mencari arah dulu fokusnya. Nah di situ di belajar tuh yang namanya collection seperti apa. Training kan cukup lama juga kan di situ kan. Nah di situ baru tahu, oh ini yang namanya collection. Kita nelponin orang-orang yang keterlambatan ataupun jatuh tempo. Nah di situ baru tahu tuh passion yang namanya collection. Nah dari situ saya dapat tawaran lagi nih temen di Rupiah Cepat. Nah kebetulan waktu itu Rupiah Cepat trennya bagus lah ya. Tapi saya nggak tahu nih. Rupiah Cepat ini bergulat di bidang apa? Terus aplikasinya apa? Berarti nggak tahu sama sekali Rupiah Cepat lah ya sebelumnya. Nggak tahu sama sekali. Yang penting kerjanya ada temennya. Soalnya kan di kan nggak ada temennya. Jadi kalau anak muda biasanya mikirnya temen ya. Benar. Kita masih ketergantungan banget lah ya. Benar. Nah di situ masuklah coba tuh ngasih lamaran. Habis ngasih lamaran dulu nggak instan banget. Kita nungguin seminggu 2 minggu. Nah habis itu dipanggil lah training. Nah dikasih bocoran nih sama temen, bilang aja nama aplikasinya Rupiah Cepat. Oh Rupiah Cepat, ya udah tuh nurut. Kalau ditanyain kamu udah tahu nggak kita nama aplikasinya apa? Rupiah Cepat. Padahal mah nggak tahu apa-apaan. Berarti itu tahun berapa ya kak? Itu tahun 2018. Oh berarti udah lama lah ya. Pertengahan itu 2018. Itu kebetulan Rupiah Cepat baru berdiri nih. Oh, berarti dari awal banget dong ya kakak. 4 bulan setelah berdiri, kebetulan gue masuk nih situ, dapat tawaran. Dan itu kantornya masih sepi banget. Sepi banget ya. Sepi banget. Cuman 50 orang apa ada. Sekarang udah 500. Buset. 5.000 kali, 5.000 orang. Iya sih. Berarti itu kakak pas masuk Rupiah Cepat langsung kuliah atau gimana? Nah, untuk
itu yang pastinya sih nyari duit dulu ya, Ya. ngumpulin buat kuliahnya. Berarti kuliah bayar sendiri. Bayar sendiri. Dan Gokil. di situ buat perjalanan hidup netepin nih di mindset buat kita mulai nih dari nol. Ya. Mulai dari nol tanpa ketergantungan sama orang tua. Ya, benar. Jadi semua aset-aset yang dikasih sama orang tua waktu lulus SMK itu gua balikin lagi. Nah, di situ bagus banget, guys. gua benar-benar mulai dari nol. Gua cabut dari rumah, kontrak. Nah, mulailah di situ karir sebagai collection staff di Rupiah Cepat. Berarti tahun di awalnya 2018. collection staff dulu ya, Kak? Iya, collection staff di situ. Gila. Nah, habis itu di sini karirnya perjalanannya cepet banget kebetulan karena kan kita 2018 itu kan peer to peer lending atau Rupiah Cepat ini modelnya itu masih startup kan, Ya, pasti bener. lagi ngetren banget nih ya Iya. namanya pinjaman online, belum banyak banget kayak sekarang. Anak-anak muda biasanya suka startup banget sih Nah, sekarang. itu dia. Apalagi dulu sempet heran sih ini kantor kok isinya muda semua, nggak ada yang tua gitu. Ya asik juga ya, penting ada teman iya. gitu. Nyambung ya berarti. Itu sih paling. Nah, terus paling waktu itu perjalanan berjalan dengan cepat dan gua sendiri nggak tahu apa-apa, masih berjalan nih 4 bulan, 5 bulan itu udah dipercayain buat misalkan ada rekrutmen nih, rekrutmen orang baru. Gue disuruh ngajarin tuh di situ tuh. Ya udah gue ajarin aja gitu. Sambil makan Indomie kan lumayan. Kayak anak kosan banget ya, makan Indomie. Iya, dulu masih asik banget sih lingkungan di masih banyak anak muda ya soalnya. Masih asik banget. Nah, di situ udah dipercayain dan kebetulan juga ada kesempatan jenjang karir di situ. Nah, gue punya temen dan itu memotivasi gue banget sih. Jadi dan gue juga lihat-lihat artikel nih. Jadi apapun kesempatan itu, nih buat semuanya juga gue ngasih tahu aja sih. Apapun kesempatan itu, jangan tanya-tanya dulu nih, gue bisa nggak ya, gue bisa nggak ya. Jangan kayak gitu. Ambil dulu, baru deh ntar sambil belajar bisa atau harus enggaknya. percaya aja lah dulu ya dulu. Percaya dulu yang penting. Nah, disuruh ada kesempatan buat jadi tim leader. Nah, gue ambil dulu nih kesempatan nih, mau bisa atau enggaknya, ya udah. Itu tim leader buat collection. Nah, bisa atau enggaknya gue lanjutin aja sambil jalan sambil belajar. Ya, gitu. Percaya aja dulu ya. Percaya aja sih, walaupun banyak hatersnya juga. Nah, terus kan, oh ya, berarti kakak lanjutin dulu deh gimana sampai ke OM ini. Oh ya, tadi udah sampai tim leader ya. Nah, tim leader itu berarti dari 2018 staff collection, terus jalan 5 bulan udah dipercayain buat ngelatih orang. Terus di Januari 2019 itu fix jadi tim leader. Nah, di situ awalnya sih masih grogi ya, karena di situ kita punya yang namanya bawahan. Bawahannya ini nggak sedikit, ada 15 orang. Tanggung jawabnya gede lah ya. Nah, tanggung jawabnya gede. Udah gitu 15 kepala ini kan pasti pemikirannya beda-beda, karakternya beda-beda. Ada yang lebih tua, ada yang lebih muda, dan juga ada yang mantan tim leader juga. Nah, di situ tantangan sih buat kita semua sih sebagai tim leader gitu. Benar. Karena tanggung jawabnya gede banget ya. Gede banget sih itu pasti. Dan kebetulan waktu di sekolah gue aktif nih buat organisasi gitu. Jadi tentang leadership nggak kaget. Jadi ada bekalnya gitu. Nah, ketika menghadapi orang-orang yang seperti itu, ya kita pasti muter otak nih. Nah, itu tantangan banget. Dan ketika suatu masalah itu terpecahkan, misalkan nih cara menghadapi orang yang karakternya seperti ini tuh gimana sih? Nah, ketika udah terpecahkan, kita berhasil nih bikin orang ini sadar dan kerja dengan benar. Itu suatu kepuasan tersendiri sih buat kita sih. Nah, itu yang gue suka dari posisi tim leader. Itu karena tahun berapa, Kak? 2019. Oh, berarti udah setahun lah ya? Udah setahun, hampir setahun lah. Nah, itu salah satu apa yang gue suka dari posisi tim leader. Nah, itu yang pertama sih. Kita ada kepuasan tersendiri ketika udah mecahin suatu masalah. Karena kita jadi belajar banyak orang juga kan, gimana sifat-sifatnya, pemikirannya, iya kan? Benar. Terus? Nah, terus juga orang-orang di collection ini
selain tingkah lakunya, terus kita juga harus ngarah ke kerjaan juga ya, skillnya juga harus kita asah juga di situ. Nggak mungkin dong kita asik sama teman-teman kita tapi dia nggak bisa ngerasain kerjaan. Nah itu tugas kita juga buat ngimbangin itu. Nah seiring berjalannya waktu nggak kerasa nih di terombang-ambing, divisi sini, divisi situ. Karena kan kita juga ngadepin yang namanya pandemi. Nah di situ banyak tuh perubahan-perubahan. Nah waktu itu supervisor saya ngasih tahu nih, yang masih diingat juga, kita kerja di fintech. Jadi kita harus siap yang namanya perubahan, gitu. Fleksibel lah intinya. Kita harus siap itu. Kalau kita nggak siap yang namanya perubahan, kita nggak bisa kerja di fintech, apalagi sebagai collection. Benar. Itu harus dipersiapin banget. Itu harus ngelatih mental dan kepercayaan diri juga sih. Lumayan tantangan lah ya. Tantangan. Dan ya itu pengalaman banget sebagai team leader. Dan juga waktu itu kan masih berhadapan dengan customer kan. Pastinya kita nggak selamanya benar-benar udah hebat gitu buat berhadapan dengan customer. Pasti kita ada yang namanya melakukan kesalahan. Nah waktu itu rasanya emang deg-degannya itu dapet sih. Kalau collection ngelakuin kesalahan, kita mau nutupin pasti nanti tinggal tunggu waktu aja kan. Kalau mau dibuka sekarang ya udah harus siap gitu. Nah kebetulan gue waktu itu versi yang nutupin dulu. Taunya ketahuan juga. Jadi lebih baik ketahuan dulu atau gimana? Lebih baik ditutupin dulu. Kali aja nggak ketahuan ya. Ternyata ketahuan juga kan ujung-ujungnya. Sebenarnya kan kita ada waktu senggang. Buat mikir ya gimana nih. Buat mikir, buat cari kerjaan juga. Terus habis itu gimana bisa langsung ke OM tuh? Langsung dari situ maksudnya dari tim leader langsung ke OM kah atau? Waktu itu setelah pandemi semua struktur organisasi itu berubah. Ada yang supervisor dihilangin, terus ada yang namanya operation assistant dan juga ada yang namanya operation manager. Nah waktu itu kebetulan performance saya lagi bagus lah ya setelah dipindahkan divisi. Nah di situ atasan saya ini salah satu orang yang saya kagumin juga dan saya terinspirasi juga sih sama beliau gitu. Nah kebetulan beliau juga mendukung saya nih dan ngelihat kinerja saya juga bisa dipercaya. Alhamdulillahnya seperti itu. Nah tapi gue sendiri nggak berusaha buat nyari muka ke dia atau nyari apalah gitu. Intinya prinsip gue di sini kerja bener, hasil bagus pasti atasan ngelihat. Itu sih. Jadi nggak harus nyari muka atau berusaha lah kelihatan benar padahal kita salah. Nah prinsip gue di sini kalau salah ya minta maaf. Kalau benar ya nggak harus berusaha untuk merasa benar. Itu doang sih, simple sebenarnya. Dan yang juga, penting berusaha keras dulu lah benar. Dan jangan lupa juga sih ada sebagai pemimpin jangan lupa bilang terima kasih atau jangan lupa untuk minta maaf atau kita harus selalu bilang ya intinya terima kasih, maaf dan semoga. Itu dasarnya sih sebagai pemimpin. Kalau pemimpin yang bijaksana pasti kayak gitu. Gitu. Jadi kita nggak kelihatan kayak atasan banget gitu. Nah, masih bisa jadi teman lah ya. Nah di situ ada kesempatan sebagai pertamanya junior operation manager. Nah di situ kan kita harus berbahasa Inggris juga kan untuk kelasan operation manager ke atas gitu kan. Nah di situ tantangan juga nih. Kan gue waktu itu belum terlalu lancar juga kan bahasa Inggris dan kita terbiasa sama yang namanya ngobrol sama customer, sama teman pakai bahasa Indonesia, bahasa gaul. Pasti lidah kita kelebet gitu lah ya. Nah di situ tantangan juga, tapi gue suka sih ini. Jadi prinsip orang-orang dan yang gue baca juga nih, kita jangan berada di zona nyaman. Kita harus keluar dari zona nyaman. Nah, harus mau belajar lah ya. Benar. Tapi di sini bukan berarti keluar dari zona nyaman itu kita harus keluar perusahaan juga nih. Karena kita belum tamat nih di perusahaan ini nih. Masih ada jenjang karir yang lebih tinggi lagi. Nah, gue mutusin buat keluar dari zona nyaman. Tapi bukan berarti keluar dari perusahaan. Tapi keluar dari posisi yang sekarang ini dan mencoba hal-hal yang baru.
gitu. Nggak usah takut kalau misalkan kita nggak bisa bahasa Inggris. Kayak yang tadi gue bilang sih, apapun tantangannya kita ambil dulu, ntar susah apa enggaknya kita sambil belajar dan sambil jalan gitu. Yang penting mau dan mau usaha dulu lah ya. Iya benar. Jadi dan kan ada proses seleksinya juga nih kayak interview juga gue nggak tahu nih kalau interview pakai bahasa Inggris juga kan. Tapi ini pas junior, masih junior operation manager. Nah di situ ya udah jalanin aja. Alhamdulillahnya bisa gitu ngelewatin interview ini walaupun pakai bahasa Inggris dengan atasannya langsung lah gitu. Dan di situ nggak cuman gua doang yang diseleksi, pasti ada tim leader lain juga yang diseleksi, ada beberapa orang, dan selang seminggu di situ baru dipanggil dan dinyatakan lulus sebagai. Berarti nunggu seminggu tuh. Deg-degan gak sih? Deg-degan banget sih. Lumayan. Tapi lolos atau enggaknya ya itu rezeki sih. Yang penting kita udah ngadepin, kita udah punya pengalaman buat ya presentasi, interview gitu. Benar-benar. Nah, dapat sebagai operation manager. Dan untuk daily pekerjaannya juga kan kita menggunakan bahasa Inggris juga kan. Nah, di situ saya juga belajar juga nih bahasa Inggris nih. Jadi nggak perlu malu. Gue juga pernah salah nih bahasa Inggris nih. Kayak gue inget banget sih waktu itu fokus kan juga dibacanya fokus nih. Tapi dulu saking berusaha buat Inggris banget, gue bilang focus. Focus. Lebih mau kayak British ya. Tapi nggak apa-apa. Itu buat pelajaran. Ditegur sama atasan, fokus Aldo, fokus. Oke. Nah, sampai sekarang pelajaran banget itu. Nah, kita nggak perlu malu lah yang namanya nggak bisa bahasa Inggris. Yang penting seiring berjalannya waktu kita sambil jalan pasti nantinya bisa. Karena mau belajar dulu aja kan. Dan kita diketawain pun itu justru ngelatih mental kita. Iya benar. Itu sih. Jadi itu buat bekal kita juga. Nah itu perjalanan jadi operation manager sampai sekarang udah berjalan setahun lebih. Dan hal yang gua takutin jadi operation manager, tahunnya udah kelewat setahun nih. Nggak kerasa juga. Berarti udah setahun ya jadi operational manager. Nah kan pasti banyak yang nggak tahu nih Kak, operational manager tuh kayak apa sih? Boleh nggak dijelasin itu tuh apa sih? Operation manager itu sebenarnya job desk-nya beda-beda di setiap perusahaan. Tapi kebetulan operation manager di sini kita kan fokus ke collection ya, penagihan gitu. Jadi kita fokus yang namanya operasional dalam penagihan ini. Dan kita di situ diberikan tanggung jawab untuk supervisi dan menghandle tim. Yang tadinya tim leader menghandle 15 orang, nah kita di atasnya lagi nih. Jadi agak tantangan lagi nih. Lebih yang tadinya tadinya kita udah di level motivasi, leadership ke bawahan. Sekarang kita udah ke manajerial nih. Soalnya yang gua tahu dari pelajaran sih kan ada tuh yang namanya piramida manajemen tuh, ada top manajemen, mid manajemen sama first line. Ini udah masuk dari first line ke mid manajemen. Itu cukup hal baru sih yang enak juga sih buat dipelajarin gitu. Itu sih paling. Berarti kayak kakak apa nih yang paling kakak sukain di posisi kakak sekarang? Ya itu yang tadi gue bilang ya, ketika kita memecahkan suatu masalah dan berhasil gitu, itu kepuasan tersendiri sih. Itu yang gue sukain sampai sekarang ini. Dan tim leader sama operation manager tuh nggak beda jauh sebenarnya, cuman ruang lingkupnya aja yang lebih luas. Lebih ngeliderin yang lebih luas juga kan berarti. Iya benar. Itu aja sih yang gue sukain sampai sekarang ini. Dan ngasah juga skill analisa ya, kayak namanya analisa ya. Nah itu analisa juga keasah dan mungkin bisa jadi bekal juga sih nantinya sih. Nah kan tadi setelah kita dengar dari Kaldo tuh kayak lumayan banyak banget tantangannya ya Kak. Terus ini ada nggak gimana sih pesan atau pesan buat orang-orang di sana yang gimana sih buat jadi kualitas sama keterampilannya untuk jadi OM itu gimana bagusnya? Yang penting kita punya yang namanya komunikasi. Communication skill itu penting di dunia collection ini. Sama tanggung jawab. Sama attitude doang sih yang paling penting ya di sini ya. Paling 3 itu doang yang perlu kita kedepanin. Komunikasi,
tanggung jawab, leadership, sama attitude. Udah itu aja yang perlu dicatat sih sama semuanya. Guys, catat ya. Berarti sebenarnya itu lumayan tantangan banget lah ya jadi OM itu. Iya. Yang penting enjoy kan. Dibawa asik aja sih, karena kan kita lingkungan juga ngedukung. Iya benar. Oke. Thank you buat semuanya yang udah nonton. Terus makasih juga Kaldo udah luangin waktunya sama kita. Jujur sebenarnya ini banyak banget ya pelajaran sama informasi yang aku dapetin. Semoga kalian juga bisa mendapatkan pelajaran yang banyak juga ya. Karena jadi OM itu tidak gampang ya Kak. Pasti. Tapi di-enjoy aja. Nah untuk yang mau ngikutin update-update dari Rupiah Cepat, bisa ngikutin sosial media Rupiah Cepat yang ada di bawah ini ya guys. Oke, see you in the next podcast. Bye, thank you. Bye.